Jadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut minhunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Ya hukum ono cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno hukum. Nah, traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampean niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Nah, terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu ya. Karena Anda sekali bilang tuh witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Iso sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat, kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Teng mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih. Tapi ini sementara Gusti tapi kan kita sih. Bingung. Bingung. Itu cara pangeran ra pangeran yo bingung tenan ngadepi
Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngene iku. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu, makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin, kemudian sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja, nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya tidak witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ya ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener, solu sunnatam minal witri ini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum, ora malek dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun saya nah salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat. Ya piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun yang pintu ya melok napa? Pintu. Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Jadi itu mereka bisa melakukan semua dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu 2. 1 para habaib dzurriyyah, 2 azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati tapi apa? Intakola ila rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau kan Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sayyidina, gak cocok ya, biasa lah orang gak cocok. Wah, Mustafa bu kira cocok ya, cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, gak cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji udah biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jom saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah.
Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi nggak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang merah maupun bawang putih. Kalau bahasa Arab biasanya saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba, mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak? Pak gue kok mati zaman urip aku loro pemenang buat tinggal mati, mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih, utangin beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi mandul. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan mandul. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras. Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot apa? Digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah dulu kan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki, katanya apa ludah saya ada di ludahnya Nabi, karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki, kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi, maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman, dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali, saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis. Bab manakibi Fatimah Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal, kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundhut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya Ahli Sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ, saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah, bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk, Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi, kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhukon fi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh,
Woi darani saiki lho kasus wis akeh. Tak hormati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya kelakuane jenenge. Kan terusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu sendiri. Cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Juga itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain, wanita siwaha apa kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Artinya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali, Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajul. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid, yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut yo ono sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya, man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Halah. Gitu? Halah itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya rara. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Yang nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang tuh kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang. Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Yang penting ojo kowe ojo ngkholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hal itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Gue nak guru sipir ya raro.
Nah terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu. Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong ngamen komentari ibu. Tapi Nabi yang mengeloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ki pinter moh dari didik Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Soalnya pinter, no? Pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang gue. Ibuku rondo untuk Joko. Kowe ayolah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serah tahu ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, aku kan orang dua seni. Wong roh gue kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh modele. Ini polanya. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nah ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Budi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang lanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kalau suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki kuat suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan-bulan. Ya sudah, setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun isa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan kok hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah sebut ini kok. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi apa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minad dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minad dunia. Misalnya kayak kita makan tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat, asal niatnya lillah
semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil Majalis Ar-Ra'iqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama. Niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa? Kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid meniru kue total koyok zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ranu juga bisa takon. Mau sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorokan sama saya. Sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorokan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu. Kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan, yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, kenapa demikian? Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh, kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiyah yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi, bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lalu biasa ngomong Mustafa Radhi turuti gayanya wae khusyuk biasa kan terus tak celok suwi jebule. Oh suwi mut ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba ambek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo meko lesa kali ahadin ba'da Rasul. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi bodoni biasa.
Niki kalau terang nggih, kalau akhir-akhir niki kalau hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kalau ini pun putus asa nak dunia itu sama alumni syariat itu pengen. Kalau baliknya pulau nggih pulau. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu. Yang salah ya dia. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya. Yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istinbat atau mafhum itu dia meredaksikan pulau atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga. Yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kamu. Nah ini saya cerita rungokno mawon. Aman boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istinbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zufur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas iki. Mujo sembrono kuwi bersuan bae gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Madinah kayak ora oleh gitu. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Makanya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istinbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini. Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur. Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya, karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran apa hadisnya jelas yanzilu rabbuna kulailatin idayabqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokoknya aku diatat ngenyek Mustafa apa bener orang mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena
pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk. Dan tumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran kata, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajati dakwah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir. Wah ning ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, muni haram, dosa gede wong riwayatnya jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nang mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling le ayat iki bokek nol. Bocah kok goblok e ngono iki. Lah iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu, sebaiknya ulama bilang saya wa indi kada, makanya di mu'in, di beberapa fikih wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat la'an al-qoboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede, tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya, saya ulang lagi, yang apa? Kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan, awas nawar ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari saya hafal, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan, tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim yo rapati dikersakno wong apik. Itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten. Kalau kalian yo tak hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mengendaki dia baik pasti ditakdir alim. Kamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah orang ngersakno dekne apik ditakdir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya dah. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetap ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Husnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh to, nyamalan ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselak. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo angger wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang.
Garing bojo-bojo si garing jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mamnak ngomong ae, tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak sembayang ngono presiden wong iki. Kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih presiden semua dihormati mergo ulil amri. Tadi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Muqaykis, Naja Hiraqlu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wis dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter. Ya pinter mafhum, tapi barno. Paham ya? Terus kowe ono ulama ikhtiyat. Iku Nabi. Nabi, kowe ra nabi, sekaruan ning koran iku siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate yo elek tenan golek dhuwit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwahi rondo ayu. Nabi dakwahi rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Ya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora nganggur. Tak wari pinter kowe. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi disekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe iku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku Gus, apike kula terjun tak apa. Gayane takok tapi wis di keputusan. Ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Apike nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artine wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik kiai Misbah itu ya Gus. Nompo angsal negara atau negara angsal mboten. Aku wis roh dene kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing digo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra dikai ngono akal-akal. Ngono wae. Utek ngono ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Tapi pertama mungkin ya ikhlas lah. Jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok, apa kena wong liya kan dia ora trimo. Nah. Di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile barang itu beda. Terus kiai so lu kayak podo-podo. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Cuma dek orang sing raser, jare ayu kok sikile jare ono apa gitu. Ono murune iki besar rol. Tapi kok nabi lho, ora kiai nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca terus ngisore iku ono banyu, pokoknya kesana itu banyu. Singkat cerita dene lunggone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jadi lapa-lapa roh iku jarak wong direkayasa sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk.
Nabi Sulaiman iso ngamuk, kok gobloke ngono, wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Wong kok takok bojone wong, mesti takok Kanjeng Nabi lho. Ora istilahno ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin Nisaul Ansor. Ape-ape wong wedok Ansor. Jadi rasa isine enggak menghalangi dene memperdalam agama. Kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wae itu kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apal iku ora kok materi napa? Gak wae. Kowe wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiye kok. Jadi malah anut nabi mulane ono teori sulfik ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nah, itu dikawal hidayah di pengeran. Karena aku dikawal apa? Kawal syahwat itu. Nah ini kan, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya, karena kalau mau istimbat, misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh, karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustadz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono, sebabnya kadang Nabi ku mulang wedok, nyen wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang yo ora kowe tok, ustaz ora kowe. Kok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Aku sahabat micek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok buat isnad noleng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko, misalnya uang nak sing atine pas-pasan, ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania, jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub, ujubi kue di gopo, paham? Kadang-kadang nak meni saya kan mungkin potensinya ujub, lah ngapain ujub di dunia ujub, lo buatan terlintas lah ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini goblok ngono. Yo wis, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausé zaman fatrah. Rungokno ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungokno mosok nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah, zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Kalau nabi diutus itu anggap aja lahirnya pinten 570. Berarti diutus tahun pinten 610 gitu. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 gitu. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Terus saat ini kan terpaut sekitar pinten 14.400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan? Berarti napa? Mau kula hitung pinten 610, berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya Mas Pak. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat enggak ada.
Riyen kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Mahid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat terus wong haid iku ora oleh. Ning poso kon kodok ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti saniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno ya. Bayangno zaman awal lho ya, aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya apa ana ustaz nganggur gambar. Utahe wabang dua bar spidol apa? Abang nek rondo napa ki Mas Bah? Nah askon monten terus wis mau seru. Subhanallah nganggur sing aran ya do kanca kula. Sering to anu wadah. Lho ki roh dhewe ada gambar. Ruwana ya. Saya kira orang itu pas oleh sholat orang, gak jawab ya, gak boleh. Problemnya adalah tidak semua haid itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada syai'un kata bahwa ala banyati adam yes. Dok kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati apa? Adam. Cuma ya karena kamu haid gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini, ya Rasulullah saya ini ahrokuddam. Ahrokuddam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa salunaka napa? Adil mahid kul huwa napa? Adan fatazilun nisa napa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta napa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah itu sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, ana imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokud dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon napa? Cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan di awal Islam itu tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya gue mbek sapa jajan? Mesti mbek Kanjeng, mesti bener ya jelas. Engko mergo nek ditakokno wedok liya jek takok liya. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Dina engko lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab ya, ketoke wong awam lah darani ya. Ini ruang netra. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa. Ya, akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah. Di antara jawaban tuh gini Geva, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh askor rapati abang. Berarti sing haid sing ashon. Nah ashon monten, bi ashon ramonten sing menang ya ashon monten. Kan ono kelas meneng. Tapi mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan? Nah, sing para spesialis kan
Terus Nabi ngendikan gini Pak. Itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Nabi ngendikan gini. Dok, nak aku yang ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul khaid nganti melewati apa? Aksarul apa? Khaid. Umumnya kita kan meyakini aksarul khaid berapa? 15 hari. Tapi adatul khaid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 tuh. Oh cuma itu ujuk, orang melok khat kok. 6 atau pinter? Buat ini kita izin terang, macam pulau itu kepentingan terang. Ya anggapnya 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ini, dok, kue ngambil khat hari khat, maksudnya sing diputus no khat itu diputus no rasolat. Ya diputus ora poso karena kata khat ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk khatno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobagi. Putuskan saja khat kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari khatnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene dok, ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa alteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok khaid, fatahayyati ya begitulah hukum khaid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu, dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa ya sudah takut umumnya orang umumnya head wong normal itu berapa hari. Kama takhidun nisa fatahayati. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan head itu hukumnya banyak sekali. 1 dia nggak boleh sholat, 2 nggak boleh puasa, 3 napa terusno ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya khaid berarti cawe itu istihadah selawase ra salat wong selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan khaid kiai ini geblek darani. Khaid. Mulane akeh wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes tuh sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nah takok bodoh wak kali kenal, anak takoknya setengah ngalim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama, saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takok iku ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai, mergo manfaat kiai iku betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, cara ulama ra. Parah ulama. Kena ben salat Basali cek bae Lukman Basali jok sepos-sepos nak salat itu. Nggo mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Terus tengguri gelar saja tadi mau mikirin mobil. Terus Imam Salam itu juga mobil malah dulu saya itu janggal. Mbah Mun riyen nggih ngoten nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang seterusnya itu nah sampai apa? Apa menjelang apa? Sholat ya terus wudhu kemudian terus sholat. Dulu saya itu jaga kenapa sih ulama-ulama begitu meskipun saya melakukan itu ya tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu ya beling nah, kalau sholat sering di belakang ternyata itu memang sunat cara bagi ulama yang karismatik itu sunat kalau nu konco tenan kalau konco akrab nilai Lukman dia kenal mengkocok kelakar, menjadi kiai. Dan Gondan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa awal, nih sofa awal, runtusan berloro. Coba bayang no, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi, gak runtusan tuh. Iku berjumatan. Apa lagi Gus bangun Jumatan ini aku kelaran. Iso bayang nongut bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Gue pikir janjian rembukan sing enak Jumatan gue gurih. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Nek khotib PP melepuk macam-macam iku aman bebas ya bebas.
Aku terus rawo yo. Wes so bayang Mas. Mungkin nak Mustafa ngot aku jawani apa donome malah tuwa dekne umure. Tapi ini Mbah Mun. Sepopo karismatik. Terus gue ngisor terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk ke sampe. Terus aku, nak ngono sirine, makanya kejut lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, jumatan, gak guri, anut. Basal yo rai, sama maksudnya ini cerita, paham ya? Iso nggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini di akhiri wal asri malah. Ora falahu majrum ghairu mamnun tapi fatawassul lagi. Nah, kalau di era Basahal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik, di era Mbah Mun ya begitu, apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik, ada pemisah karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat itu yang sofa awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak sof guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyu alim-alim wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan nggo guri awal pager. Nggak salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalim ya akhirnya ngerti. Engko kula nate disowani khotib. Khotib bagian kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sebenarnya Gus kula ngutbah jenengan jare sapa ngutbah? Aku ora taruh ana aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten lho. Wes kaya sing pede yakin ra taruh. Sementing aja suwe iku sing Gus. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Ya Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu, semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiasno Rabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham nggak maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah, oke mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara begini? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah nujunubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin.
takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya umal mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso to. Jadi iki remukno. Jare udah lucu. Aja takok aku, Fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok wis Aisyah ya umal mukminin inna wa la yastakhiyunal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas poso ngambung aku, tapi Nabi ya tetap poso.